Halo Gemini yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih sudah mau ngeklik video ini ya. Sekarang Mari akan lanjutkan pembacaan asmaranya kamu. Namun ini untuk tarikan energi sepanjang bulan April 2023 ya. Seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi Gemini, kebacanya energi pasangan Gemini. Maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Gemini. Situasi yang akan kamu hadapi bersama dengan si dia adalah set ya. Tarik dulu semua ya. Oke. Ya. Baik. Oke, ini energi kamu ya Gemini ya. Oke. Ya. Baik. Kenapa kamu Gemini ini? Iya. Baik ya. Mari tarik kartu berikutnya dulu. Oke. Oke, iya. Jadi seperti ini ya. Ini nampaknya kejar-kejaran ini. Ya, kejar-kejaran. Sebentar kamu yang mengejar dia, sebentar dia yang datang mengejar kamu, gitu ya. Tapi ketika kamu mengejar dia, boleh jadi di situ dia responnya ke kamu tuh agaknya cuek-cuek aja, gitu ya. Nah, tetapi begitu kamu misalnya mencoba untuk diam saja, atau mencoba untuk akhirnya menghindari dia dengan melakukan hal-hal lain menyibukkan dirinya kamu, lah dianya datang ke kamu. Setidaknya dianya di situ mencoba untuk mencari tahu tentang kamu ngapain, gitu ya. Nah di sana. Jadi ini kalau Mari lihat hubungannya ndak maju-maju, gitu ya. Bahkan di sini bisa hubungannya itu ke arah mundur gitu loh. Kalaupun di situ ada kemesraan antara kalian berdua, tapi kemesraan itu rasanya nggak lama-lama gitu ya. Mungkin hari ini mesra, terus besok lusa sudah diam-diaman. Bahkan bisa di situ tuh besok lusa ceritanya sudah marah-marahan. Nah, modelnya kayak gitu, ya. Jadi kayak ada yang menahan ya, ada yang menahan kalian berdua. Ya, entah itu menahan kamu juga menahan dia gitu. Jadi kayak ada pertimbangan-pertimbangan di situ. Gitu ya. Atau ini ada kayak keraguan-raguan gitu, bukan pertimbangan tetapi ragu-ragu mau mengeksekusi hubungan ini. Nah, modelnya kayak kita. Seperti kayak tidak ada bersepakat mau bersama. Namun pada kenyataannya tunggu-tungguan, nanti-nantian gitu. Di sini sama-sama lemah, sama-sama juga kuatnya, ya sama-sama kerasnya, gitu. Di sini sama-sama kayak kepengen melepaskannya, tapi juga sama-sama pengen ingin mencoba. Nah, repot nih, repot kalau kayak gini modelnya. Selalu kayak terasa ada yang kurang pas, terasa ada yang kurang ngena aja gitu ya. Walaupun kalau Mari lihat di antara kalian ya, kamu Gemini, ini boleh jadi sebenarnya memiliki rasa untuk si pasangan. Nah, seperti itu. Kamu memiliki rasa untuk dia dan dia pun kayak ngerasa ada kenyamanan ya dengan kamu. Ada sisi seperti itunya. Gitu. Jadi ada kamu tuh dalam hidupnya dia. Seperti hidupnya itu nggak garing-garing banget.
gitu. Setidaknya ada sedikit kesibukan, sibuk galauin kamu gitu ya, sibuk marah-marah sama kamu gitu, sibuk cemas dengan apa sih ini gitu. Jadi rame dianya ketika ada kamu gitu. Dan beberapa di sini kayak naik ya, rasa percaya diri dia itu tuh ketika kamu ada, walaupun modelnya kalian ini lari-larian, kejar-kejaran gitu ya, tolak-tolakan sekaligus cari-carian gitu ya, tapi dia kayak ngerasa aduh ada sesuatu gitu loh karena kamu hadir di hidupnya. Nah, beberapa sebenarnya ini ya, untuk beberapa loh ya, ini nampaknya hubungan yang harusnya sudah berakhir. Ini cerita tentang orang dari masa lalu gitu ya, pernah memiliki hubungan, entah itu singkat atau memang ini hubungannya panjang dilakoni, lama dijalani gitu ya, tapi ya dari kemarin-kemarin itu nggak ada maju-majunya. Sempat barangkali indah, sempat barangkali itu klik energinya, tapi makin kesini tuh ya makin gak karu-karuan kayak gitu ya, makin gak karu-karuan. Namun untuk rasa penasaran apa sih yang bisa terjadi dalam relationship ini, kayak gimana sih ujungnya nanti relationship ini, itu ada banget. Nah di sana ya. Jadi mungkin untuk beberapa bagian kehidupan kalian bisa kerjasama tuh dengan baik. Misalnya entah gara-gara dia ini rekan kerjanya kamu, atau dia ini partner bisnisnya kamu gitu ya, atau dia ini tuh ada di satu komunitas yang dimana kalian berdua ini tuh butuh kolaborasi kerjasama gitu ya. Untuk hal-hal yang itu kalian bisa bagus, bisa baik gitu ya, bisa mengerjakan sesuatu tuh dengan cukup maksimal. Tapi begitu dia masuk ke ranah pribadi antara kalian berdua, privasi antara kalian berdua, nah mulai dah disitulah kelihatannya ya. Sebentar kamu tuh merasa lemah di hadapannya dia, tapi di saat yang bersamaan kamu juga kayak ngerasa ada dorongan yang kuat untuk dengan dia gitu. Terkadang mungkin kamu kayak lumayan marah ya dengan seseorang ini. Kok dia ini tuh nggak jelas banget sama kamu. Kadang-kadang kamu mikirnya gini, tanpa dia aku bisa kok gitu ya. Toh enggak juga terlalu dalam. Nah, ada beberapa gitu. Atau tanpa dia aku bisa kok. Toh kami memang sudah berakhir gitu ya. Namun kamu hatimu masih nggak kemana-mana. Hatimu masih tetap dengan dia. Nah, seperti itu ya. Hatimu masih tetap dengan dia. Kamu bisa aja tertarik juga kepada orang yang lain ya. Kamu bisa aja jatuh cinta kepada orang yang lain. Tapi dia ini kalau mari lihat masih mempengaruhi langkah-langkahnya kamu dalam mengolah alih perasaannya kamu ini kepada orang lain. Seperti itu. Jadi kayak tetap dia ini tuh bisa jadi ganjalannya kamu. Apalagi kalau ternyata hubungan kalian ini tuh sudah hubungan suami istri. Gitu ya. Jadi mau nggak mau beberapa dari keputusannya kamu itu banyak sedikitnya mempertimbangkan tentang orang ini gitu lah. Kadang-kadang kamu melihat ini sebenarnya hubungan yang potensial gitu, namun karena tadi ya ada juga keinginan kamu untuk mencari cinta yang lebih bisa bikin kamu adem, bikin kamu nyaman karena kebutuhan itu gitu ya. Maka kadang-kadang ini ada pemikiran, berarti hubungan aku dengan si pasanganku ini tuh mesti dikorbankan atau bukan mesti dikorbankan, tapi ya mau nggak mau ini
ini akan bermasalah, semakin bermasalah dengan si pasangan. Nah, seperti itu. Beberapa di antara kalian ini kayak ngerasa, aku ini kok kayaknya tidak berharga sekali ya diperlakukan oleh pasangannya aku ini. Nah, kayak gitu. Karena penilaian atau kepuasannya kamu tidak tercukupi dari dia, maka dari situ gitu ya, kamu tuh main belakang gitu. Kamu tuh main belakang, kamu tuh mengambil kesempatan di tempat yang lain. Gitu loh. Tetapi juga sekalian mencoba melihat ini bagaimana perkembangan dengan dia. Seperti itu ya. Seperti itu. Kadang-kadang juga ada tarikan yang kuat ya dari kamu untuk pasanganmu yang lain, gitu ya. Beberapa di situ. Ada tarikan yang kuat antara kamu dengan pasanganmu yang lain, gitu. Dan begitu kamu merasa kuat tarikan dari orang baru tadi, itu kayak bikin kamu lumayan cemas juga. Karena kamu bagaimanapun tidak ingin kalau dia itu tahu. Ada yang baru-baru aja mencuri hatimu. Nah, di situ ya. Atau kalau ternyata kamu ini sebenarnya tidak single, gitu Gemini ya. Dan dia kamu jadikan sebagai opsi cinta baru bagi kamu. Di sini tentu saja kamu memainkan perjalanan dengan dia ini tuh dengan cukup diam-diam ya, terselubung kayak gitu ya, terselubung gitu. Karena tentu kamu tidak akan bisa leluasa. Jadi modelnya Gemini untuk di bulan April ini, kamu tidak leluasa dengan pasangannya kamu, dengan seseorang ini, gitu ya. Tidak leluasa banget di situ. Gara-gara ada dia, kok kayaknya kamu mainnya tuh main kucing-kucingan. Main kucing-kucingan bertemu dengan dia, main kucing-kucingan mungkin kalau kamu tertarik pada orang lain, kepada orang lain juga main kucing-kucingan gitu ya. Dan di sini ketika kamu ngejalani dengan pasangannya kamu, kalau mari lihat apa ya, mungkin bukan ada niatannya kamu menjadi seseorang yang tidak jujur, cuman karena kondisi, karena keadaan gitu ya. Mau nggak mau kamu ini jadi harus pandai-pandai bermain dan memakai topeng gitu. Tidak cukup banyak kebenaran yang akan kamu sampaikan di dalam hidupnya kamu soal urusan asmara di bulan 4 ini. Gitu. Ada beberapa yang memang sengaja kamu pelintir untuk bikin situasi keadaan itu ya kalau bisa sih jauh dari konflik kayak kita ya. Kadang-kadang kamu mau ini misalnya dia ini bertanya sama kamu tuh kayak gimana sih gitu ya. Kamu bisa tuh jawabnya tuh dengan cara ngeles ya. Ngelesnya itu bisa dengan cara agak sedikit marah-marah gitu. Maksudnya karena kamu ini tuh nggak mau dikorek-korek sama dia gitu ya. Karena beberapa di antara kalian takut banget nih kehidupan privasinya kamu tuh dibongkar sama pasangannya kamu ini. Seperti itu. Jadi kayak ada dorongan nggak boleh jujur-jujur banget dengan dia. Gitu ya. Nggak boleh terbuka-terbuka banget dengan pasangannya kamu ini. Terutama kalau ini pasangan sahnya kamu gitu ya. Nggak boleh jujur-jujur banget. Nah kayak kita. Mesti adalah gitu yang ditutup-tutupi di situ, atau bahkan yang harusnya omong A jadi ngomong Z gitu ya. Nah demikian ya. Jadi dengan siapapun kamu sedang berjalan ini, kalau mari lihat ini kayak cenderung kamu tuh dilema gitu ya, melanjutkankah atau diakhiri sudah kita ya. Kadang-kadang cukup menarik dengan dia, tetapi masih tetap terbuka opsi bagi kamu menurutmu gitu ya. Masih terbuka opsi untuk urusan asmara menurutmu. Nah seperti itu
Kadang-kadang kamu memang pengen mendominasi hidup orang ini. Tapi di saat yang bersamaan juga, kamu kayaknya takut dengan tanggung jawab juga. Gitu ya. Kamu juga takut dengan konsekuensi di situ. Nah, gitu ya. Terutama kalau ini pacaran, ya. Agak takut di situ kamu konsekuensi. Rasa-rasanya ada kebebasan yang masih ingin kamu rasakan, gitu ya. Jadi kayaknya ada sering sekali ada keinginan yang seperti udah dijalani dengan dia, tetapi beban pundakmu tidak bertambah lebih banyak karena hadir dari orang ini, ya, karena keberadaan dari orang ini di situ. Dan beberapa di antara teman-teman Gemini ini mari lihat, memang kamu agaknya mudah ya senang sama orang ya, mudah suka sama seseorang, mudah naksir sama seseorang gitu. Atau ini kamu apa ya, mudah tergoda gitu ya. Bukan kamu yang mau menggoda orang lain, tapi orang lain yang berkemungkinan besar tertarik kepada dirimu gitu ya. Dan itu cukup membuat dan itu akhirnya bisa membuat kamu terpecah-pecah fokusnya, terpecah-pecah energinya. Nah, kayak gitu ya, bakat bawaan lahir ya. Bakat bawaan lahir di sana. Gitu. Jadi dilema antara maju mundur gitu ya. Kadang-kadang memang ini melelahkan bagimu. Tetapi di saat kemudian kamu ya udah deh, nggak apa-apa gitu ya. Dijalani aja lah model hidupnya itu yang kayak gini dulu, lagi fasenya kayak gini gitu loh. Ya. Jadi kayak ada ketidakkonsistenan ya bagi Gemini di sini. Karena tadi nampakmu masih ada peluang-peluang baru untuk kamu menemukan cinta. Minimal untuk kamu mendapatkan sensasi asmara. Nah, seperti itu ya. Dan seseorang ini sendiri ya, kalau mari lihat ini kadang-kadang dia itu ngerasa bosan juga ya dengan situasi kalian yang seperti ini saja. Rasa-rasanya sebagai pasangan asmara kok nggak klop, kok nggak nyambung gitu. Terkadang dia melihat kalau kamu tuh kurang dewasa menyikapi relationship kalian gitu ya. Memang sih secara garis besar boleh jadi seseorang ini tuh sebenarnya orang yang mapan ya. Jadi ibaratnya gini, tanpa kamu sebenarnya dia tuh bisa. Untuk beberapa ya, tanpa kamu sebenarnya dia di situ bisa. Atau kalau dia ini berketergantungan terutama secara finansial kepada kamu, di situ kayaknya ada tuntutan gitu ya. Jadi kayak ada, bukan tuntutan saja, tapi kayak ada, aku nggak bisa nih tanpa kamu gitu ya. Kamu harusnya memberikan hakku gitu. Kamu harusnya tunaikan tanggung jawabmu kepadaku gitu. Dan memang sih beberapa secara keuangan kamu hadir untuk hidupnya dia. Nah, di sana ya. Beberapa di antara kalian, kamu hadir. Jadi kayak dia terbantukan sekali dengan adanya kamu gitu. Ya. Terbantukan juga dia di sini. Minimal kalau kamu tuh nggak ngasih duit sama dia, tapi kayak Mari bilang tadi, dia dapat kayak ketenangan psikologis gitu ya, bahwa aku tuh nggak sendiri, ada kamu Gemini menjadi pasanganku. Walaupun tadi ya ini model hubungannya model yang kelihatannya tuh kayak iya banyak konfliknya, iya berkemungkinan untuk memancing konflik ya, kalau tidak sudah memecah di situ argumen. Tapi setidaknya ada banyak hal yang sebenarnya bisa dibakar, bisa dinyalakan gitu ya, untuk menjadi bahan pertempuran kalian berdua. Nah, kayak gitu ya. Dia pun greget sama kamu. Kamu pun begitu juga.
kamu pun kurang lebih greget sama dia. Gitu. Kamu mungkin menutup-nutupi banyak hal, dia pun demikian juga bisa. Nah, seperti itu ya. Dia pun menutup-nutupi juga dari kamu. Nah, kayak gitu. Sebentar ingin bebas, lepas. Tapi masih kayak, kamu ini kayak gimana sih gitu. Kadang-kadang ada rasa marahnya juga sama kamu. Ada keinginan untuk diam sama kamu, kayak mau bersikap dingin sama kamu. Gitu. Kayaknya yang, udah deh, aku akhiri aja nih penderitaan dengan kamu. Nggak asik, apalagi kalau dia ini orangnya mandiri. Gitu ya. Ternyata kamu tuh nggak hadir, minimal bawa finansial untuk dia. Gitu. Kadang-kadang dia gitu, udah deh, aku pergi aja dari kamu. Gitu ya, aku cuekin aja lah kamu. Tapi penasaran itu tuh besar. Gitu lah. Kadang-kadang dia kayak ngerasa kamu nggak bersikap nggak adil sama aku. Jadi kayak mau menuntut gitu ya, mau menuntut kejelasan dari kamu, mau menuntut mau kayak membongkar ketidakjujurannya kamu bahkan untuk dia, gitu ya. Walaupun misalnya kamu tuh bermanis-manis sama pasangannya kamu ini, semakin ini lucunya ya, ini lucunya. Kadang-kadang kalau kamu tuh manis sama dia, dia bisa apaan kamu, gitu, nggak penting banget. Kalau kamu manis sama dia, di situ naik rasa percaya dirinya untuk bisa tanpa kamu. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu datang menghubungi dia, atau kamu melakukan sesuatu lah pokoknya gitu ya, yang menunjukkan kalau kamu tuh hadir dalam hidupnya. Dia bisa yang, iya bisa aku kok tanpa kamu, gitu ya. Kalau kamu mau pergi juga nggak masalah, gitu. Tapi begitu kamu diam dari dia, bisa dia kecarian. Gitu ya, bisa dia resah sendiri di situ, gampang dia untuk melangkah, gitu lah. Walaupun tadi beberapa ini kayaknya bisa menganggap ya, kamu tuh membawa kerugian finansial untuk aku, kamu tuh minimal tuh datang di hidupku, tapi aku tuh perasaan kayak janda tuh kayak duda gitu ya, atau aku nih perasaan kayak tetap single gitu loh. Nah di sana, jadi kayak kalau aku pun banyak memberi kepadamu, tapi yang balik untuk aku ini rasa-rasanya tidak impas, tidak berimbang kayak gitu. Nah jadi dia melihat kalau kamu tuh memperlakukan dia tidak adil. Ini ada beberapa kayaknya menyesal, gitu ya. Ada beberapa tuh pasangannya kamu game ini menyesal, punya koneksi dengan kamu, punya hubungan dengan kamu. Nah kayak kita menyesalnya ini tuh satu, kok bahagianya dengan kamu tidak terasa sempurna ya. Nah gitu ya. Atau menyesalnya, wah gara-gara ada kamu hidupku makin gak out-outan gitu. Aku mau panjang sama kamu, tapi kok kamunya seperti tidak mau panjang sama aku. Nah, jadi datang di situ ya penyesalan dan penyesalan-penyesalan yang lain lah, gitu ya. Menyesal bisa berkenalan sama kamu. Nah, kita. Tapi sesal ya tinggal sesal lah. Toh sudah ada ikatan ya yang membuat dia itu minimal merasa terikat sama kamu gitu ya. Setidaknya secara psikologis gitu. Nah, di sana. Jadi akhirnya dia tuh yang kayak mau bilang, aku harus berubah nih, atau harus ada perubahan. Minimal aku tuh harus bisa tidak tergoda asmara yang kamu tawarkan, gitu. Di sana ya. Jadi dia kayak gini juga bisa. Baiknya kamu tuh dihalau deh, dihalau biar jangan datang ke aku, biar kamu menjauh dari aku, gitu. Di sana ya. Beberapa ada nih memang kaum Gemini tuh yang bilang kalau misalnya sudah ada ungkapan untuk kita jalan sendiri-sendiri ya. Kayaknya di sini ada beberapa kaum Gemini, terserah deh kalau kamu mau jalan tanpa aku, tapi aku di sini menunggumu. Gitu.
Padahal belum tentu kalau itu sebuah kebenaran. Kalau belum tentu kalau itu sebuah kesungguhan. Maksudnya, yuk kalau ada yang lebih cocok, why not, kan gitu ya. Tapi sempat terucap seperti itu dari kamu. Atau minimal dia menganggap kamu seperti itu, mau menunggu diri dia, gitu loh. Jadi kadang-kadang dia tuh bilang, kayaknya aku harus lebih cuekin kamu, kayaknya aku harus lebih menghindari kamu, biar maksudnya kamu itu nungguin aku itu tidak kamu lakukan, gitu loh. Nah di sana ya, udah deh nggak usah lagi gitu. Nah sebentar dia yang menganggap kalau dia itu yang sering diabaikan oleh kamu, dia yang merasa dia yang sering menunggu dan menanti kamu gitu. Sebentar dia bisa berpikir kalau kamu sedang menunggu dan menanti dia, dan sesungguhnya di sini kayak yang apa ya, komunikasi itu kejelasan ya, kejelasan dalam relationship ini tuh memang tidak dapat kayaknya ya. Karena kalaupun ada obrolan, tapi mari rasa bisa obrolan itu, ini obrolan yang tidak dilakukan dengan kesadaran gitu ya, hanya situasional aja. Ya di saat itu ya begitulah, tapi kalau untuk benar-benar berkomitmen dengan apa yang diucapkan, nampaknya tidak. Dan ini udah sama-sama tahu. Dia tahu kamu punya tabiat yang seperti itu gitu ya. Kamu juga mengerti dia pun punya tabiat yang plin-plan orak jelas juga sama kamu, kira-kira gitu ya. Nah di sana. Jadi nampak di sini seperti hubungan tidak saling support. Gitu. Ya, kadang-kadang kamu merasa maunya aja yang diiyakan. Nah, dia pun begitu juga sama kamu. Maunya kamu aja yang diiyakan. Nah, jadi karena ada keterpisahan secara jiwa di situ, secara psikologis juga ada perpisahan di situ, ya, jauh dia kayak gitu, jauh secara hati. Nah, makanya ini ngejalani hubungan itu tuh kok kayaknya nggak beres gitu ya. Modelnya nggak beres gitu loh. Sebentar ada yang di depan, sebentar ada di belakang, dan itu aja gitu-gitu aja berganti-gantian gitu. Tapi seolah-olah seperti mau tetap menjaga hubungan ini. Kayak gitu ya, cukup unik ini hubungannya ya, cukup merepotkan juga kalau menurut Mari ya. Iya, seperti itu ya. Cintamu, rasa sayangmu pada dia itu tetap ada, walaupun mungkin itu tidak terlalu besar gitu ya. Tapi di situ ada gitu. Dan juga ketertarikan untuk mencari cinta yang baru di luar sana, tidak tertutup kemungkinan juga tetap menjadi gambarannya kamu. Nah, seperti itu ya. Ya wajar ya. Namanya kita kayak mencari yang mana yang paling cocok, yang mana yang paling klop. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau orang ini kalau Mari lihat ya, memang dia sebenarnya tuh nggak mau ini punya hubungan yang main-main. Nggak mau ini punya hubungan yang tidak stabil gitu loh. Tapi ya dia bisa kayak merasa terikut-ikut ya dengan cara permainannya kamu. Nah kayak gitu ya. Dan kadang-kadang dia tuh seperti juga menggantung kamu kayaknya ya, tidak memberikan kejelasan sungguh-sungguh ya dengan kamu. Nah seperti itu. Jadi ini kayak hubungannya antara ada dan tiada, sebentar kuat, sebentar lemah dia koneksinya ya. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari itu Gemini, hadir energi dari Leo di situ, hadir energi dari Capricorn ya, Pisces, Scorpio, Cancer di sana. Kemudian ada Sagittarius di situ, ada Virgo di situ hadir. Kemudian di situ ada energi dari Aries ya. Kemudian nah itu aja. Taurus di situ, ada Taurus di situ. Oke baik, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.